Yang kedua sudah kita jawab tadi ya. Iya. Itu kan tadi kita jawab bagaimana ulama itu. Iya. Itu pertanyaan itu. Nah, terkait Pengaliman dan mengganti Nusa dengan ideologi lain. Ideologi Karena lain. dia takfir katanya. Menurut sebelah. ya, ideologi yang kafir lah gitu Iya. ya. Itu sudah pernah kita bahas panjang lebar di hubungan antara agama dan negara ya sebenarnya. Iya. Gini saja lah, kalau ada orang-orang yang aktivis yang menyerukan ganti ideologi, saya tantang satu hal saja lah, sebutkan satu ayat Quran dan satu hadis yang kuat yang menjelaskan tentang konsep bernegara seperti apa. Konsep bernegara ala Islam itu harus seperti apa? Sebutkan satu saja ayatnya kalau ada. Nggak bakal ada. Dan itu yang ditegaskan oleh Abul Ma'ali Al-Juwaini Imam Haramain. Imam Haramain gurunya Imam Ghazali itu mengatakan dengan tegas, la matma'afi wujidani nassin Al-Quran. Tidak ada harapan menemukan satu nas dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep bernegara, tidak ada. Begitupun juga hadis mutawatir tidak ada. Karena itu semua ulama yang pintar-pintar ya, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Turuq Al-Hukmiyah itu mengutip pendapatnya Ibnu Aqil, ulama Hambali, bahkan mengatakan seperti ini. Sistem Islami itu seperti apa? Sistem pemerintahan yang Islami adalah sistem yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Intinya seperti itu. Sistem yang bisa mendatangkan kemaslahatan itulah sistem Islami. Sampai ada kata-kata begini, walau lam yadhhur rasul wala nazala bihi wahyun. Meskipun tidak pernah dipakai oleh Nabi dan tidak disinggung oleh Al-Qur'an. Jadi sebuah sistem, katakanlah demokrasi, tidak pernah dipakai oleh Nabi dan tidak pernah disinggung oleh Al-Qur'an, tetapi sistem ini bisa mendatangkan kemaslahatan. Itu adalah sistem yang Islami. Itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah sama seperti itu. Hamdul kafah alal maswali, sama saja. Semua ulama itu pendapatnya sama. Bahkan Syekh Wahbah Zuhaili pun punya dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ada bab khusus tentang ad-daulah al-islamiyah. Itu juga sama seperti itu. Tidak ada sistem baku di dalam Islam, tidak ada. Yang ada itu adalah sistem yang penting mendatangkan kemaslahatan. Itu adalah sistem yang Islami. Jadi kita ini nggak usah terpancing dengan propaganda seperti itu, karena mereka nggak ada dasarnya, sama sekali nggak ada dasarnya. Seandainya nggak mungkin, yakin saya nggak mungkin. Imam Haramain, ulama yang diakui kapasitasnya. Imam Haramain sendiri yang bilang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran yang menjelaskan konsep bernegara seperti apa. Ibnu Qayyim juga seperti itu, ulama-ulama semuanya seperti itu. Sekarang ada orang aktivis apa itu mengatakan ada sistem Islami, ngawur itu. Ulama-ulama aja bilang nggak ada kok. Ulama-ulama bilang nggak ada sistem baku, sistem bakunya nggak ada. Dan itu sudah kita bahas panjang lebar ya. Makanya kalau ada yang ingin teman-teman dari pihak luar yang ingin berdiskusi tentang sistem Islam, kalau ada, ya silahkan kita buat diskusinya. Dan silahkan mana Al-Quran dan hadisnya. Kalau dia mengatakan harus sistem yang Islami, sebutkan ayat Quran atau hadis yang menjelaskan sistem yang Islam itu seperti apa. Ya. Tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskan sistem baku ya. Sistem baku. Tapi yang dijelaskan itu adalah sistem yang mendatangkan kemaslahatan. Itu yang paling penting. Udahlah, itu saya rasa sudah tidak perlu kalau kita sudah yakin saja lah, kalau kita orang-orang NU sudah. Tapi saya ini kebetulan ini bawa beberapa catatan. Ini bukan ya? Oh iya, ini catatan-catatan saya tentang tentang hubungan antara agama dan negara. Iya, nggak usah dibahas lagi. Intinya kesimpulannya seperti itu. Iya. Kesimpulannya seperti itu. Bahkan kalau menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pada intinya sistem pemerintahan Islam itu adalah sistem yang kekuasaan itu di tangan rakyat. Itu sistem rakyat. Contohnya apa? Contohnya Nabi Muhammad misalkan. Nabi Muhammad ketika mau meninggalkan tidak menunjuk siapa yang akan jadi pemimpin. Waktu itu terjadi perdebatan, akhirnya semuanya sepakat Abu Bakar yang memimpin. Nah, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili begini, seandainya Abu Bakar tidak disetujui oleh mayoritas, oleh seluruh kaum muslimin, tidak akan jadi pemimpin. Karena itu sebenarnya yang berkuasa itu adalah rakyat. Nah, ketika Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar, ketika Abu Bakar mau lengser katakanlah, Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar, itu disebut waliul ahdi kan, menunjuk Sayyidina Umar. Nah,
Ketika Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar, apakah secara otomatis Umar jadi khalifah? Tidak seperti itu. Umar baru jadi khalifah setelah dibaiat, disetujui oleh kaum muslimin. Seandainya kaum muslimin tidak membaiat Umar, Umar nggak bakal jadi khalifah. Itu artinya kekuasaan di tangan rakyat. Ketika Umar mau meninggal, Umar membentuk tim formatur kan. Lalu tim formaturnya itu kesimpulannya yang berkuasa setelahnya adalah Sayyidina Utsman. Apakah dengan tim formatur memutuskan Sayyidina Utsman sebagai khalifah, secara otomatis Sayyidina Utsman mengambil tampuk kekuasaan? Tidak seperti itu. Seandainya kaum muslimin tidak berbaiat, tidak akan jadi khalifah. Itu artinya kekuasaan di tangan rakyat. Jadi inti dari sistem Islam itu terkait bentuk, terkait konsep kekuasaan itu harus di tangan rakyat. Terkait sistem yang mendatangkan kemaslahatan, itu ya, itu intinya seperti itu. Nah, lalu ya udahlah, ulama-ulama yang keras-keras itu buat hiburan saja, udah buat hiburan. Kita ini perlu lawan debat juga, jangan lemah lembut semua, nggak seru, harus ada yang keras. Kalau nggak ada yang keras itu diskursus juga hilang. Jadi penting juga, jadi kita juga harus bersyukur kepada ulama-ulama yang keras itu, karena dengan mereka hadir ya kita juga jadi giat lagi belajar kan, jadi giat belajar, dan kita jadi lebih tahu lagi kalau sebenarnya Islam itu mengajarkan kasih sayang dan lemah lembut itu. Jadi ya sudah, kita melihatnya dengan kacamata hakikoh saja, kan ada dua kacamata syariat, kacamata hakikoh. Kalau kacamata syariatnya mereka salah pasti, itu pasti salah, yang keras-keras itu pasti salah, Tapi kita juga harus lihat dengan kacamata hakikot. Kacamata hakikotnya ya efek positifnya dengan hadirnya ulama-ulama yang keras, orang-orang NU belajar. Jadi lebih giat belajarnya. Itu aja ya udah. Jadi anggap saja lawan debat. Karena itu kalau saya pernah ditanya FPI bagaimana mau dibubarkan, saya nggak setuju FPI dibubarkan. Karena nggak ada lawan debat. Oh gitu. kurang seru. Tapi kalau pemerintah sudah memutuskan ya kita dukung gitu. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu harus mendukung pemerintah. Tapi sebenarnya secara pribadi saya kurang setuju karena kurang ramai saja. Nah, seru kalau ada FPI lawan Banser, seru. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekhilafan. In uridu illal islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah pemirsa, kita tadi sudah dapatkan ilmunya dari guru kita Gus Anik. Ada beberapa hal penting yang harus saya sampaikan, bahwa ternyata Gus Anik juga senang kalau adanya FPI. Kenapa? Biar ada lawan debat ya, seperti itu. Ini Gus Anik ya? Tidak usah di Ya, tetapi iya. Iya. Oke. Jadi gitu ya, ternyata Gus Anik senang dengan FPI, tetapi karena sudah dibubarkan pemerintah, Gus Anik juga harus mendukung pemerintah. Kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, terkait dengan hubul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Sehingga kita bersyukur ya. Ini fatwa keluar sebelum Indonesia merdeka ya Gus. Hubul waton minal iman itu. Yang dikemukakan oleh Gus Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, jadi karena kita sekarang sudah merdeka, baiknya kita menjaga dan mencintai tanah air ini. Kenapa? Karena tidak mudah ya. Itu. Dulu mungkin kalau ini masih keadaan Gus terjajah, kita nggak bisa live seperti ini Gus. Kalau masih kita terjajah oleh bangsa asing gitu. Karena kita sudah merdeka, ini perlu dirawat ya Gus. Itu. Nah, yang berikut adalah terkait dengan ulama itu. Jadi menurut Gus Anik tadi, berpeganglah pada ulama yang tawasul, yang seimbang itu. Agama yang bicara tidak keras. Contoh kayak tadi orang mualaf Papua mau korbankan hewan, tapi nggak ada sapi ataupun kambing di sana itu. Mereka maunya itu pakai babi. Tetapi kata siapa tadi Gus? Kiai Wil Holib, pakailah kambing dari Jawa itu. Babi dari Jawa ya itu. Babi tapi dari Jawa. Tapi sampingnya adalah juga kambing juga seperti itu. Nah, iya. Dalam artian apa? Dalam artian ulama itu tidak harus berbicara dengan keras. Tahu bagaimana memperlakukan umat ya. Kenapa? Karena kan tiap umat beda-beda karakternya itu. Ada yang baru belajar, ada yang sudah level dewanya seperti itu. Sehingga kalau sudah ulama tentu tahu bagaimana cara memperlakukan umat, tidak dengan sembarangan itu. Sehingga buat para pemirsa Netizen TV, kita dapat ilmu malam ini bahwa berpeganglah pada ulama yang tepat ya, yang tidak sembarangan memberikan fatwa. Contoh seperti Gus Anik malam ini. Baiklah, terima kasih pemirsa. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikut. Dan sedikit tambahan bahwa di sini juga ya hadir Ketua Ansor Pohwato, ada Kak Abdullah Diko dan Pak Sekretaris Ansor Wilayah. Gitu.
Terima kasih semuanya. Iya, ada juga di sini Ustadz Rio ya, imam juga di salah satu masjid Gorontalo, di Masjid Baitur Rahim. Ada juga Ustadz Rionaldo Dewe sekaligus ini Gus pengisi jadwal tetap di Netizen TV. Ya. Tiap malam apa ya? Malam Sabtu ya Ustadz? Iya, malam Sabtu ya. Jadwalnya Ustadz Rionaldo Dewe. Baiklah pemirsa, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikut. Nanti bagi Anda yang baru mengikuti channel kami ini, bisa Anda lewat fanpage ataupun Netizen TV. Terima kasih pemirsa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.